Kembali lagi di channel saya, tempatnya belajar matematika. Kali ini saya akan membahas tentang konsep atau definisi dari turunan. Namun sebelumnya, klik dulu tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jika sudah, mari kita ke pembahasannya. Konsep turunan. Turunan biasa juga disebut juga dengan diferensial. Nah, secara etimologis atau leksikal, diferensial sendiri artinya perubahan. Yang kemudian secara sederhananya di bahasa Indonesia kan menjadi turunan. Karena pangkatnya turun. Oke. Namun bagaimana dengan konsep atau definisinya di dalam matematika? Untuk itu, simak terus video ini biar semakin memahami. Nah, di sini saya punya 3 buah gambar. Berbicara tentang perubahan, maka di dalam matematika kita akan berbicara tentang gradien. Tentang gradien. Gradien ini sudah dipelajari ketika SMP. Nah, kita mulai dari gradien garis lurus. Pada gambar yang pertama, saya punya sebuah garis lurus. Nah, saya ambil 2 titik, misalnya titik A dan titik B. X1 ini Y1. Kemudian titik B-nya X2, Y2. Gradien garis lurus M itu sama dengan perubahan Y per perubahan nilai X. Nah, apa itu perubahan Y? Berarti Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Mana itu Y2 kurang Y1? Ini adalah Y2 kurang Y1. Sementara yang ini X2 kurang X1. Nah, apa yang terjadi pada kurva? Kita memulainya dengan garis sekant. Misalnya di sini saya punya titik A dan titik B. Garis sekant adalah garis yang menghubungkan 2 titik. Garis yang menghubungkan 2 titik itu disebut garis sekant. Misalnya di sini titik A adalah X, Fx. Sementara titik B, kalau di sini X, maka di sini misalnya X tambah H. Berarti di sini Fx tambah H. Nah, jika kita mencari gradien garis sekant ini, coba bandingkan dengan yang ini. Nah, berarti M-nya atau gradien garis sekantnya M sekant. Oke. Sama dengan, perhatikan,
f x tambah h kurang fx per ya x tambah h kurang x, ya teh, x1 x2 x tambah h sama dengan fx tambah h kurang fx per x tambah h kurang x habis per sisa h. Ini adalah gradien garis sekant. Nah, sekarang kita lihat garis tangen. Misalnya saya punya satu titik di titik A. Garis tangen adalah garis yang menghubungkan satu titik pada kurva. Nah, kalau garis sekant 2 titik, sementara garis tangen 1 titik. Jadi, garis yang menyinggung kurva pada 1 titik. Ada begitu banyak garis tangen di sini, begitupun garis sekant. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan antara garis sekant dan garis tangen? Sekarang coba bayangkan, jika titik ini saya geser ke x, titik x tambah titik B ini, saya geser mendekati x, maka dia akan membentuk garis tangen. Untuk lebih jelasnya, coba simak ilustrasi berikut. Oke, perhatikan. Garis AB adalah garis sekant. Titik E adalah X dan titik D adalah X tambah H. Nah, perhatikan. Ketika titik D ini saya geser ke kiri mendekati titik A, maka yang terjadi garis tadi menjadi garis tangen. Nah, coba saya ulangi lagi. Ketika titik D ini, yang mana X tambah H tadi, saya geser mendekati titik E, yaitu titik X, garisnya menjadi garis tangen atau garis singgung. Nah, berarti karena dia mendekati X, sehingga hanya semakin mendekati 0. Ya kan, karena dari sini ke sini H. Semakin ke sana berarti hanya semakin kecil, semakin kecil. Sehingga kalau kita bicara tentang mendekati, maka kita bicara tentang limit. Sehingga gradien dari garis tangen itu sama dengan limit H mendekati 0 dari fx tambah H kurang fx per H. Nah, ini yang disebut sebagai turunan. Ini yang disebut sebagai turunan suatu fungsi. Sehingga turunan suatu fungsi fx yang simbolnya adalah f aksen x. Sehingga saya bisa tulis f aksen x sama dengan, sesuai definisinya, limit H mendekati 0 dari fx tambah H kurang fx per H. Artinya bahwa
gradien garis singgung pada satu titik di kurva nilainya sama dengan turunan pada titik tersebut. Oke. Nah, semoga bisa dipahami tentang definisi dari turunan ini.